Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya teman-teman? Beberapa minggu ini, semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaan, studi, dan lain-lainnya. Jadi kita balik lagi di Night in Tokyo yang episode reguler. Mungkin kalian udah baca lah atau udah lihat dengerin previewnya. Episode kali ini tuh teman-teman adalah salah satu misteri, bukan misteri juga sih, lebih tepatnya hal yang benar-benar gua sendiri penasaran teman-teman. Jadi mungkin seluruh orang luar negeri, maksudnya yang non-Japanese, nggak cuma dari orang Indonesia aja, yang sekarang tinggal di Jepang atau pernah datang ke Jepang itu cukup bertanya-tanya gitu teman-teman. Jadi kita mungkin udah tahu lah faktanya bahwa apalagi teman-teman yang udah pernah sekali dua kali tinggal di Jepang atau pernah datang ke Jepang itu pasti akan heran kenapa Jepang ini kok aman. Maksudnya cukup aman lah kalau dibandingin dengan Indonesia ataupun negara lainnya gitu loh. Contohnya misalkan kalian datang ke kafe gitu, terus barangnya kalian tinggalin gitu aja, apapun lah. Gua sendiri dulu juga sering kayak pergi sendirian tuh ke kafe, terus gua bawa laptop dan lain-lain gitu. Terus gua pengen kencing, ya sebenarnya laptopnya gua tinggalin aja kayak gitu teman-teman. Terus gua kencing dan ketika gua balik pun ya itu akan masih dalam keadaan yang sama gitu loh, nggak ada yang hilang, nggak ada yang diambil dan lain-lain gitu loh. Kalau kalian misalkan melakukan hal kayak gitu, misalkan di Indonesia contohnya ya, di Indonesia pasti kalian nggak berani kan, dan kalian juga pasti was-was nanti di laptop gua tuh bakal hilang atau gimana gitu lah, atau ya kayak gitu lah, ada perasaan gitu. Nah di Jepang hal kayak gitu tuh bukan menjadi sesuatu yang perlu dirisaukan gitu loh teman-teman. Jadi ya mungkin seluruh orang asing yang tinggal di Jepang pun akhirnya tahu gitu loh. Dan tadinya gue juga pertama-tama juga was-was kayak ninggalin barang atau naruh barang di tempat duduk dan lain-lain gitu. Setelah hidup lama di Jepang, akhirnya ya gue menjadi seperti orang Jepang juga sih. Jadi kalau orang Jepang misalkan di kafe gitu mau ke toilet ya laptop dan lain-lain, HP kadang gitu ya ditinggalin aja kayak gitu, dan mereka sangat yakin gak bakal ada yang ngambil gitu loh. Nah kalau di Indonesia pun kita udah segitu menjaganya pun ya barang kita bakal ada yang ngambil gitu loh. Kayak gua sendiri punya pengalaman pribadi yang cukup gak enak juga sih sebenarnya. Waktu gua kuliah sampai kerja di salah satu kos di Jakarta gitu, itu gua udah berapa kali kehilangan handphone gitu ketika gua di Jakarta gitu. Terus gue juga beberapa kali kehilangan sepatu juga, mungkin karena taruhnya di luar kos juga terus hilang. Ya kayak gitulah teman-teman. Nah hal-hal yang kayak gitu itu tuh kalian benar-benar gak akan menemukan gitu. Bukan yang gak akan ya, kemungkinan besar kalian itu gak bakal menemukan gitu loh di Jepang. Nah itu sebenarnya membuat gue penasaran teman-teman. Kenapa sih? Kenapa Jepang itu bisa seperti ini gitu loh? Bahkan kalaupun kalian misalkan handphonenya ketinggalan atau jatuh di mana, akan besar kemungkinan barang kalian itu bakal balik. Kenapa?
Karena kalau orang Jepang yang nemuin barang itu ya, misalkan mereka itu udah pasti kemungkinan akan diserahkan ke kantor polisi. Dan dari kantor polisi itu pasti itu di-track itu handphone atau barang milik siapa. Jadi kayak atau dompet ya. Jadi ya akan sangat besar kemungkinan bahwa barang kalian itu bakal kembali gitu loh, kalau ada barang yang hilang gitu. Nah, emang udah gak asing juga sih sebenarnya, Jepang itu sudah sangat terkenal sekali malah akan negara yang aman gitu. Bukan berarti gak ada kriminal, ya tetap ada. Ya ini disclaimer aja sih sebenarnya. Memang ada, tapi sangat kecil gitu loh. Biasanya kriminal yang paling besar itu antara kekerasan atau ya dia punya dendam sama orang, terus ada dulu yang bakar satu studio gitu ada, terus ada pembunuhan juga ada. Tapi hal-hal yang kayak merampok, terus pencurian, terus apalagi jambret gitu, itu tuh mostly hampir nggak ada sebenarnya di Jepang teman-teman. Terus kalaupun nih buat kalian ya cewek-cewek yang tinggal di Jepang gitu, mungkin ketika pertama kali lu datang gitu loh, kalian jalan misalkan pulang dari jalan atau pulang dari kantor terus ke malaman misalkan jam 12, sebenarnya gue sendiri cukup yakin dan cukup percaya bahwa meskipun kalian datang atau pulang tengah malam pun di Jepang, kayak nggak ada orang yang bakal gangguin kalian gitu loh. Ya beda gitu kayak ya entah di Indonesia atau di negara lain ya, gue juga nggak tahu sebenarnya. Apalagi Southeast Asia gitu kan, kalian agak was-was gitu pulang malam-malam gitu. Apalagi di Indonesia gitu kan banyak kasus begal dan lain-lain. Terus tahu-tahu kalian dicegat ataupun kayak digangguin kalau cewek gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh di Jepang itu sangat minim teman-teman. Nah dari situ gue mulai ya kembali lagi gue sedikit penasaran sebenarnya teman-teman. Lantas apa sih yang menyebabkan Jepang ini bisa menjadi seperti ini gitu loh? Kenapa banyak atau kenapa orang Jepang itu sangat cenderung menyerahkan barang hilang itu ke polisi? Padahal ya bisa-bisa aja gitu loh. Kalau kalian nih misalkan barang ketinggalan di Indo atau di tempat lain misalkan di Eropa atau ya negara yang selain Jepang gitu, apakah kalian ya seberapa yakin kalian barang itu bakal kembali? Ya ada sih orang baik yang seperti itu, tapi seberapa besar kemungkinannya, besaran mana sama HP-nya itu bakal dipakai sendiri sama orang yang nemuin, atau dompetnya balik tapi duitnya hilang, kayak gitu-gitulah. Nah hampir setiap banyak kasus ya sebenarnya. Gua juga dulu temen pernah HP-nya hilang, terus tahu-tahu 3 hari kemudian ditelepon sama polisi gitu. Dan nggak cuma itu, beberapa teman gue pun selalu cerita dengan result yang sama gitu. Kayak kasus barang ketinggalan ataupun hilang yang mereka pernah alami itu 90% selalu bakal dikembalikan atau ditemukan dengan selamat, tanpa sepeser pun uang, misalkan ya kalau dompet ya, tanpa sepeser pun uang di dompet itu berubah teman-teman. Jadi biasanya sih orang Jepang kalau nemuin dompet atau handphone, dia ambil. Kalau dia nggak yakin itu punya siapa, misalkan dia nggak lihat itu yang menjatuhkan siapa gitu, yang ninggalin itu siapa, biasanya bakal akan dikembalikan, akan diserahkan ke kantor polisi. Nah dari polisi itu tuh biasanya polisi punya data ini punya siapa dan lain-lain. Ya kita akan dihubungin gitu loh, kayak gitu. Kalaupun ketinggalannya di
kafe atau restoran, biasanya mereka bakal simpen sendiri orang restorannya. Kalau orangnya yang punya nggak balik lagi biasanya, atau nggak mencari lagi barang itu biasanya bakal dikasihkan ke polisi gitu, sama si pegawai restorannya itu. Nah, dari situ tuh timbul pertanyaan, kenapa ya Jepang bisa kayak gitu ya gitu. Terus apa sih sebabnya, apa yang mereka lakukan gitu supaya Jepang itu bisa menjadi negara yang seaman ini gitu loh. Karena gua juga bukan orang Jepang, jadi gua nggak tahu. Terus gua itu akhirnya tanya nih sebenarnya. Gua tanya ke teman Jepang gua, teman kantor gitu. Kita cukup deket karena kita seangkatan, masuknya bareng. Terus gua memberikan beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada 8 pertanyaan ke dia sebenarnya, yang berkaitan tentang gimana sih Jepang itu kok bisa jadi kayak gini gitu loh, kayak gitu. Dan dari 8 pertanyaan ini sebenarnya banyak jawaban yang di luar dugaan teman-teman. Beneran kita tuh mengetahui, beneran kita tuh bisa tahu bahwa apa yang kita pikirkan selama di Indonesia tuh benar-benar beda banget dengan apa yang orang Jepang pikirkan gitu loh. Dan mungkin ya budaya dan lain-lain dan sejarah juga bisa bercerita di situ loh teman-teman. Nah, dari 8 pertanyaan itu gue bakal bahas di podcast ini, karena menurut gue jawaban yang diucapkan oleh temen gue orang Jepang itu tuh sangat menarik teman-teman. Dan kayak berpikir jadi kayak gini gitu loh. Oh, bisa ya berpikir kayak gitu loh. Kalau gue sendiri orang Indonesia pun ya, apalagi waktu pertama kali datang ke Jepang, gak bakal gue mikir kayak gitu loh. Tapi orang Jepang itu ya mikirnya kayak gitu. Nah, karena jawabannya menarik, gue pengen bahas satu persatu dari seluruh pertanyaan yang gue lontarkan ke teman gue orang Jepang itu. Dari pertanyaan pertama, gue tanya sebenarnya ke dia gitu. Pertanyaan pertama itu kayak, sebagai orang Jepang, pernah nggak kamu itu berpikir gitu, kenapa Jepang bisa menjadi negara yang seaman ini gitu? Karena semua orang udah tahu nih, bahkan orang luar negeri pun tahu kalau Jepang itu seaman itu gitu. Dan gua itu tanya apakah dia sadar Jepang itu kayak gitu, atau apa itu, atau ya gitu loh. Nah, jawaban yang dia ucapkan atau jawaban yang dikasih itu cukup mengejutkan teman-teman. Jawabannya itu adalah dia nggak pernah berpikiran seperti itu. Dengan maksud dia itu nggak mengira bahwa Jepang itu aman, karena menurut dia itu adalah hal yang lumrah. Ngerti nggak teman-teman? Jadi dia pikir itu seluruh dunia itu seperti itu teman-teman. Kalau jadi dia pikir tuh bukan Jepang doang yang kayak gitu loh. Misalkan kita ke Indonesia terus kita kehilangan barang atau kita naruh barang sembarangan, itu nggak bakal hilang kayak gitu. Dia pikir kayak gitu. Kalau bahasa Jepangnya itu dia bilang atari maikoto data, itu tuh kayak ya itu gitu, hal yang lumrah, memang seperti itu gitu. Makanya dia cerita juga gitu, waktu pertama kali dia keluar negeri, dia itu dikasih tahu untuk hati-hati kalau bawa tas, karena bakal ya bisa dicopet dan lain-lain. Dan dia kaget. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau orang Jepang itu merasa negara Jepang itu aman, mereka tuh bakal jawab enggak gitu loh. Enggaknya itu karena bukan dia nggak merhatiin, karena dia pikir itu semua orang tuh
kayak gitu loh. Padahal kalau dia pergi misalkan ke Eropa atau ke Indonesia, wow, boro-boro ada banyak kemungkinan barang lo bakal hilang gitu loh. Nah di Jepang itu saking memang udah seperti itu, aman, barang gak hilang itu bukan pencapaian teman-teman. Itu emang udah seperti itu gitu. Itu adalah hal yang lumrah gitu loh. Sama kayak disiplin. Jadi bagi orang Jepang itu kayak disiplin ngantri gitu. Bagi orang Jepang itu mereka ngantri itu bukan karena ngantri adalah hal yang baik, bukan. Ngantri adalah hal yang lumrah bagi mereka teman-teman. Sama kayak negara yang aman itu gitu. Maksudnya negara Jepang yang kita pikir kita bilang tuh aman, mereka pikir aman, biasa aja. Mereka pikir biasa aja. Mereka merasa bahwa itu adalah hal yang lumrah gitu loh. Bahkan mereka mungkin kalau kita nggak bilang kayak gitu, mereka juga nggak mengira bahwa di negara lain atau kalau dibandingin dengan negara lain, Jepang itu sangat aman gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi gue tanya lagi gitu. Kamu sendiri pernah nggak sih kepikiran untuk ngambil barang punya orang atau menemukan barang tapi barangnya tuh nggak dikembaliin ke polisi gitu dengan maksud bahwa misalkan kita nemuin barang, ya udah gua ambil aja barangnya itu, nggak gua balikin. Nah kayak gitu misalkan kita nemuin apa sih namanya dompet, ya kita balikin tapi duitnya kita ambil misalkan kayak gitu. Nah terus dia akan menjawab kalau ngambil kayak gitu dia nggak bakal kepikiran. Yang dia pikirkan, yang dia lakukan adalah ya ambil barang itu kalau nemuin barang. Terus ya kalau dia tahu orangnya punya siapa, dia bakal balikin ke orang itu. Kalau enggak, dia bakal ke kantor polisi gitu. Dan itu tuh kayak udah bukan kayak gini loh. Kalau kita orang Indonesia mungkin ya nemuin barang gitu, kita akan dihadapi dalam dua pilihan, akan menjadi orang baik atau akan menjadi orang jahat gitu. Kalau gue orang baik dan gue orang jujur, gue bakal cari siapa ini yang punya gitu. Tapi kalau gue orang jahat, ya udah rezeki gue gitu kan, kayak gitu kan mikirnya kayak gitu. Nah orang Jepang nggak ada mikir kayak gitu. Ketika dia menemukan barang, yang otomatis di pikirannya dia ada mengembalikan barang itu. Jadi nggak ada tuh ceritanya kepikiran apa sih namanya dimakan sendiri gitu loh. atau wah gue dapat rezeki padahal itu bukan barang lu gitu loh. Nah kayak gitu. Terus gue tanya lagi, kenapa gitu? Kenapa nggak diambil? Kenapa nggak ada dihadapkan dengan pilihan itu gitu? Dan apakah semua orang Jepang itu akan berpikiran yang sama dengan kamu gitu? Gue tanya kayak gitu. Terus dia jawab, dia jawabnya simple. Jadi dia jawab itu karena orang yang kehilangan barang itu dia pikir bakal akan mendapat masalah gitu loh. Dan dia bakal berpikir kalau orang itu bakal sedih juga kan kalau barangnya itu hilang gitu. Jadi dia lebih berpikir wah orang ini bakal kasihan nih, orang ini kasihan barangnya hilang atau bakal ya bermasalah lah. Misalkan dompet, di situ ada ATM, ada apa dan lain-lain, kredit card misalkan. Terus misalkan kalau itu handphone, ya itu kan kontaknya ada di situ gitu. Terus dia punya data banyak juga di situ. Nah mereka itu bakal berpikirnya kayak gitu. Dan ketika gue tanya, ya itu tadi, apakah orang Jepang bakal berpikir yang sama dengan kamu? Dia bilang, ya mostly orang Jepang pun pada
pada dasarnya bakal berpikir seperti itu gitu. Jadi nemuin barang, cari tahu siapa pemiliknya, kalau nggak tahu kasihin ke polisi. Jadi itu kayak action otomatis dari orang Jepang ketika menemukan barang kayak gitu. Boro-boro ngambil barang orang gitu loh. Ketika nemuin barang aja mereka bakal kembaliin gitu loh. Jadi kepikiran buat kepikiran buat ngambil barang orang aja enggak gitu loh. Gitu teman-teman. Itu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gue tanya gitu. Kan gue penasaran juga gitu loh. Emang ada ya nilai-nilai tentang itu di keluarga kamu dan membentuk kamu itu untuk tidak melakukan hal yang ya kayak gitu, nggak ngembaliin atau ngambil barang orang gitu. Terus dia jawab, simple sih, dia jawabnya dia sih nggak ingat gitu loh, apakah orang tuanya menanamkan nilai itu atau enggak. Tapi yang jelas di rumahnya dia itu atau orang tuanya itu sering bilang kalau jangan melakukan hal yang kalau orang lain itu lakukan ke kamu itu kamu bakal nggak mau gitu loh, nggak suka gitu loh. Jadi yang ya maksudnya jangan melakukan hal yang orang lain pun melakukan hal ke kamu itu kamu nggak suka gitu loh. Nah kayak gitu. Simple sih sebenarnya, tapi ya gitu. Terus gue tanya lagi, kalau di sekolah gimana gitu? Pernah nggak ada kasus kehilangan barang atau apa gitu di sekolah? Kalau di tempat kita itu kan kadang-kadang, atau di sekolah kita pun kadang-kadang masih ada aja gitu kan yang nguntit lah, yang ngambil barang orang lah, yang minjem barang gak dibalikin lah, kayak gitu-gitu. Nah, waktu gue tanya kayak gitu, dia jawabnya seingat dia gak pernah ada hal kayak gitu-gitu di sekolahnya dia, kayak gitu. Terus gue tanya lagi, sebagai orang Jepang, kan dia orang Jepang ya, sebagai orang Jepang apa sih yang membuat orang Jepang itu begitu disiplin dan sangat patuh dengan aturan-aturan yang berlaku gitu. Gue tanya kayak gitu. Terus dia jawab, mungkin ini tuh prinsip dari orang Jepang itu sendiri yang udah jadi jauh-jauh hari gitu loh, bahwa orang Jepang itu sangat sangat komunitas, sangat mementingkan kepentingan grupnya dia atau kepentingan banyak orang ketimbang kepentingannya dia sendiri gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi orang Jepang itu dalam hidupnya itu berorientasi harmonis. Gimana ya? Jadi gampangnya itu tujuan hal yang ingin dicapai oleh orang Jepang itu adalah kehidupan yang harmonis. Jadi seimbang gitu loh. Kalau misalkan ada sesuatu tuh dipikirannya kayak semua orang senang gitu, atau memprioritaskan kepentingan publik dulu kayak gitu. Jadi sebisa mungkin harmonis dan nggak ada orang yang dirugikan kayak gitu. Jadi jalan pikir orang Jepang itu sangat tujuannya itu menciptakan masyarakat yang harmonis lah, lebih tepatnya, lebih gampangnya kayak gitu. Terus dia nambahin lagi sih sebenarnya teman-teman. Jadi dia itu bilang kalau dari dulu Jepang itu sangat bergantung dengan bercocok tanam, khususnya nanam beras gitu, nanam padi maksudnya, nanam padi. Nah, dari lama itu memang orang Jepang tuh bergantung sama nanam padi gitu. Terus dia bilang kalau
dalam kegiatan nanam padi itu, kan sebenarnya ketika nanam padi itu nggak bisa dilakukan satu orang. Jadi nanam padi itu harus dilakukan secara bergrup gitu loh. Banyak orang, banyak yang harus ikut campur tangan gitu. Dan mungkin dari sinilah dia bilang kayak gitu ya. Mungkin dari kebiasaan inilah muncul bahwa orang Jepang itu sangat memiliki semangat gotong royong atau sangat memiliki semangat untuk saling saling kooperatif gitu loh, saling bekerja sama untuk kepentingan bersama juga gitu. Terus dia tambahin juga, mungkin bisa juga karena Jepang itu banyak banyak gempa bumi. Jadi bagi mereka orang Jepang ketika ada natural disaster kayak gitu, kalau kita nggak saling bahu membahu, saling dukung sama lain dan saling bekerja sama, mungkin orang Jepang dari dulu itu bakal nggak bisa bertahan hidup. Mereka bilang kayak gitu teman-teman. Ya setelah gue denger gitu make sense juga sih gitu kan. Gue sendiri pernah denger juga gitu loh, kalau orang Jepang itu memang dari dulu tuh seperti itu. Makanya emang ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya tuh ya orang Jepang tuh jadi sangat-sangat membatasi orang itu jadi keluar jalur atau rebel gitu loh. Karena ketika ada dari komunitas itu ada yang rebel atau ada yang ya sangat nyeleneh gitu tuh, akan kemungkinan merusak sistemnya dia atau merusak keharmonisan itu. Jadi ketika ada orang yang sedikit aneh atau sedikit keluar jalur dari mereka itu akan paksa bahwa mereka akan paksa orang itu untuk kembali ke jalur yang mereka anggap benar kayak gitu. Ya, semua kan pasti ada plus minusnya gitu. Jadi intinya adalah ya Jepang itu dari dulu sangat mementingkan hidup yang harmonis gitu teman-teman. Dan satu sama lain maksudnya saling berkaitan gitu. Sehingga mereka percaya dengan konsekuensi dari apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi semua yang kita lakukan itu kayak pasti akan berdampak pada komunitasnya mereka dan akan besar kemungkinan mengganggu keharmonisan yang mereka buat. Lalu ketika tidak harmonis ya mereka tidak bisa bertahan hidup. Kalau dulunya tuh kayak gitu. Jadi kalau nggak harmonis nih, kalau kita nggak bekerja sama dan nggak harmonis, kita bisa kemungkinan bakal nggak bertahan hidup dan nggak ada tuh orang Jepang. Atau ya akan kembali ke misalkan kita melakukan kejahatan atau melakukan hal yang merugikan, terus pasti dampaknya ke komunitasnya itu. Terus ya ujung-ujungnya bakal balik ke diri lu sendiri kan yang bakal rugi. Nah mereka tuh berpikirnya seperti itu. Dan karena sudah ya hal ini tuh karena udah tumbuh dari ribuan tahun seperti itu gitu loh. Ya udah menjadi karakteristik mereka gitu teman-teman. Dari masyarakatnya sendiri tuh udah seperti itu. Jadi ya otomatis ya mungkin cara mendidik anak di Jepang atau cara pendidikannya di sekolah itu orientasinya pun secara nggak langsung bakal mengarah ke sana gitu loh, ke arah menciptakan masyarakat yang harmonis. Nah kalau itu kesimpulan dari gua sih kayaknya itu seperti itu. Terus gua tanya lagi kan, gua pernah dengar nih kalau orang Jepang itu sangat menghindari perbuatan yang misalkan bisa merugikan atau mengganggu orang lain. Tuh, terus apakah itu ada hubungannya dengan terbentuknya Jepang menjadi negara yang aman gitu tuh? Terus dia jawab ya ada hubungannya, tapi nggak itu doang gitu loh. Karena dia bilang karakteristik orang Jepang yang lain itu
banyak sehingga menciptakan itu juga gitu loh. Jadi nggak cuma itu doang. Contohnya orang Jepang tuh dia bilang bukan gue yang bilang. Orang Jepang itu kayak self sacrifice gitu loh. Jadi nggak mementingkan dirinya sendiri. Jadi meskipun bagi dia itu penting, tapi karena kepentingan kelompok lebih penting ya dia mengalah gitu, kayak gitu. Terus orang Jepang tuh memang sangat jujur tuh kan, sangat jujur. Dan ada lagi tatemae gitu loh. Jadi kayak ini cukup bertentangan gitu loh. Karena tatemae itu, buat kalian yang nggak tahu, tatemae itu kayak misalkan kita nggak suka, kita tuh nggak langsung bilang gitu nggak suka gitu, tapi kita ya basa-basi lah, lebih gampangnya tatemae itu basa-basi gitu. Tapi di samping itu orang Jepang tuh juga diajarin jujur gitu. Jadi gimana ya, mungkin secara karakter atau secara tindakan itu kita harus jujur, dalam artian sesuatu yang memang baik tuh ya baik gitu loh. Tapi meskipun ada yang ada yang nggak serak dengan diri kita, untuk menjaga keharmonisan itu orang Jepang sendiri pun harus tatemae itu, harus basa-basi juga, nggak menampakkan kalau dia tuh nggak suka demi menjaga perasaan orang lain itu. Rumit kan? Rumit sih teman-teman, kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu orang Jepang sendiri, dia bilang sangat memikirkan perasaan orang-orang lain dan sekitarnya mereka, kayak gitu. Jadi misalkan kita nggak suka dengan pendapatnya dia, orang Jepang tuh nggak bakal bilang nggak kayak gitu. Nah, kalau kita kan ada kecenderungan kayak gitu, atau apalagi orang Barat gitu, pasti bilangnya kayak gitu. Tapi orang Jepang tuh kayak ya meskipun kita tahu kita benar, kadang-kadang orang Jepang tuh nggak bilang kayak gitu. Agak tricky ya, kayak gitu teman-teman. Terus lanjut, dan ini pertanyaan terakhir kan gue tanyain ke dia gitu. Ini lucu teman-teman, karena gue nanyanya kayak gini, pernah nggak kamu itu melanggar aturan apapun gitu loh, mau hukum, mau aturan dalam masyarakat gitu. Terus kalaupun pernah, apa sih yang paling parah yang pernah kamu lakukan dalam hidup kamu gitu, di Jepang ya khususnya. Terus dia jawab, ini separah-parahnya dia ya teman-teman kalau melanggar hukum. Jadi dia itu hal yang paling parah yang pernah dia lakukan adalah kalau di jalan kan ada penyeberangan kan buat orang buat orang nyebrang. Nah, di Jepang itu suka ada lampunya juga buat orang nyebrang. Jadi ketika merah kita tuh nggak boleh nyebrang kan, seharusnya nggak boleh nyebrang. Nah, kalau malam-malam mungkin ya, ini dia bilangnya kayaknya malam deh. Jadi kalau entah malam entah siang lah, pokoknya gue juga nggak tahu. Kalau nggak ada nggak ada mobil atau kendaraan lain gitu, meskipun masih merah, dia kadang-kadang tetap main nyebrang aja gitu. Padahal kalau lu tahu sih sebenarnya pada umumnya orang Jepang meskipun gak ada mobil pun, kalau itu lampunya tetap merah, mereka gak bakal nyebrang kayak gitu. Jadi dalam seumur hidupnya dia itu paling parah melanggar hukum itu nyebrang sembarangan teman-teman. Gimana? Jadi ya dari seluruh pertanyaan itu tuh jadi kayak gak heran gitu loh kalau Jepang tuh ya seaman ini gitu. Tapi ya sebenarnya dari seluruh pertanyaan itu pun itu kayak gak menyimpulkan juga gitu. Gak menyimpulkan juga kenapa
Jepang itu bisa seperti ini gitu, nggak menyimpulkan secara secara gamblang gitu loh, secara pasti kenapa sih Jepang kayak gitu. Tapi hal yang bisa gua ambil adalah ketika Jepang itu seperti ini itu bukan sesuatu hal yang memang terjadi atau dipaksakan terjadi, tapi memang dari dulu mereka ya mementingkan komunitasnya mereka dan menjaga supaya kehidupan mereka tuh harmonis. Jadi untuk mencapai keharmonisan itu ya nggak boleh seorang pun boleh melanggar hukum gitu loh, atau merugikan orang lain gitu loh. Dan dan itu menjadi budaya mereka selama beribuan tahun, sampai mereka sendiri pun nggak sadar bahwa hanya orang Jepang yang kayak gitu loh. Dia pikir hal kayak gitu adalah hal yang lumrah, bahkan di negara lain pun seperti itu kayak gitu, padahal enggak. Mungkin karena ya seperti yang dia bilang, kalau di Jepang banyak gempa bumi, terus banyak tsunami dan lain-lain. Kalau kita nggak melakukan hal itu ya orang Jepang bakal punah gitu loh. Jadi ya sebenarnya itu adalah cara mereka bertahan hidup sih. Terus mengalir mendarah daging gitu sampai semua orang Jepang seperti itu. Bahkan di elemen apapun, di kerja, kalau di akademis itu kayaknya orang Jepang beberapa orang masih nyontek gitu deh kayaknya ya. Tapi kalau di kerja mereka sangat jujur, sangat bertanggung jawab gitu. Ya meskipun orang ngeselin pun tetap ada sebenarnya orang Jepang yang ngeselin, tapi untuk melakukan hal-hal kayak yang merugikan orang lain, pada khususnya kayak barang dan lain-lain pun, itu nggak ada banget sih sebenarnya di Jepang. Jadi kalau ditanya kenapa Jepang bisa kayak gitu, ya sebenarnya kompleks sih, karena faktornya tuh banyak sebenarnya. Bisa dibilang ya orang Jepang jujur juga, terus bisa dibilang sistem di Jepangnya sendiri juga menahan mereka untuk melakukan hal itu. Terus kalaupun misalkan di Jepang itu nggak punya kerjaan, itu kalau di Indonesia kan mungkin alasannya ya nggak ada kerjaan gitu, terus nggak ada cara lain, ya maksudnya salah satu-satunya cara untuk dia bertahan hidup ya buat jadi maling dan lain-lain. Padahal ya mungkin itu alasan belaka gitu. Tapi di Jepang sendiri, daripada perbandingannya gini, daripada dia maling terus masuk penjara dan menyusahkan dirinya sendiri, dia part time sendiri pun di Jepang itu udah lebih dari cukup buat menghidupi kehidupannya dia sendiri gitu. Jadi ngapain gue harus berbuat hal yang konyol juga gitu loh. Kalaupun maksudnya ngapain gue harus melakukan hal yang konyol gitu loh, sedangkan melakukan hal yang halal misalkan, yang halal pun gue tetap bisa hidup gitu, gue tetap lebih dari cukup gitu loh. Karena kalau dibandingin di Indonesia sangat jauh banget gitu loh, kita dapat gajinya gitu, biaya dapat dari part time job itu tuh udah bisa lebih dari cukup kita untuk hidup sebenarnya kalau di Jepang. Nah kayak gitu. Jadi jujur iya juga, disiplin iya juga, lingkungannya mendukung iya juga, terus ya kita bisa hidup dengan baik tanpa harus melakukan kayak gitu loh. Itu pun iya juga gitu. Jadi ya apakah Indonesia bisa seperti itu? Ya bisa-bisa aja, tapi PR-nya banyak banget sebenarnya. Jadi bukan masalah
orangnya juga sebenarnya. Dari kesimpulan yang gue bisa dapat ya, bukan dari orangnya juga. Dari orangnya, faktor orangnya iya, tapi apakah sistemnya di Indonesia juga udah cukup mendukung buat orang untuk berpikir 2 kali melakukan hal nyopet, rampok, curi gitu, nggak ngebalikin barang orang, ya kan? Kan nggak mendukung juga. Jadi ya banyaklah faktornya, dan itu memang sesuatu yang hal yang diberkahi Tuhan mungkin buat orang Jepang. Kayak gitu ya, gimana ya, dari dulu kan mereka harus bertahan hidup gitu loh. Mereka harus hidup dengan harmonis kalau pengen bertahan hidup. Sedangkan kita di Indonesia ya nanam apapun aja jadi gitu lah, dan kita nggak perlu ngapa-ngapain pun kita tetap bisa hidup kan di Indonesia, seperti itu. Gitu teman-teman. Ya tapi ya kita juga tetap harus belajar juga sih teman-teman, untuk mengedepankan kejujuran itu loh, yang memang kita sangat kurang banget sebagai orang Indonesia gitu. Ketika kita menemukan barang atau kita mau ngambil barang orang, kan sebenarnya kita nggak jujur gitu loh. Kita merugikan orang lain gitu loh. Dan kita pasti nggak mau juga kan orang lain melakukan hal itu ke kita kayak gitu. Nah, orang Jepang itu saking udah mendarah daging itu, hal-hal kayak gitu tuh udah nggak mereka pikirin lagi gitu. Mereka pikir itu adalah hal yang lumrah, padahal di negara lain bagi orang Indonesia hal kayak gitu adalah nilai plus gitu kan. Kalau di Jepang udah bukan nilai plus lagi, memang itu hal lumrah kayak gitu. Kalau kalian nggak kayak gitu, kalian adalah orang yang mengganggu keharmonisan. Ya itu tadi kayak gitu ya. Banyaklah kita bisa belajar dari bagaimana cara orang Jepang berpikir dan bagaimana cara orang Jepang menjalani hidupnya mereka. Kayak gitu teman. Oke, semoga sekian dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian teman-teman yang memang penasaran kenapa sih orang Jepang kayak gitu, kenapa sih Jepang tuh kayak seperti itu. Ya ambil baiknya aja. Ya kita memang banyak harus belajar dari orang Jepang. Nggak cuma orang Jepang doang sih, sebenarnya kita memang harus banyak belajar dari negara lain gitu loh, yang bagus-bagusnya ya, dari negara lain, supaya kita bisa menjadi negara yang besar juga suatu saat nanti seperti Jepang atau negara lainnya. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Kalian bisa cari langsung di Instagram, karena seluruh hal-hal yang berkaitan dengan podcast ini tuh biasanya gue update atau gue share di Instagram. Jadi kalian yang gak mau ketinggalan tentang podcast ini bisa langsung follow di Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, atau kalian bisa juga kunjungi langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com, karena di sana ada blog, ada foto-foto, ada ada podcast juga. Jadi kalian bisa dengerin seluruh podcast yang udah gua buat dari pertama sampai sekarang di website. Jadi, dan itu gratis. Jadi kalian bisa langsung dengerin semua podcast itu di website itu. Ya itu tadi www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Night in Tokyo. Bye-bye.